iya udah deh, nggak ada masalah deh, coba aja ya. Jadi itu yang saya pikirkan dulu. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang kalau bisnis tuh harus serius, iya saya serius setelah saya join. Tapi pada saat saya join, pada saat saya memutuskan untuk daftar, pada saat saya memutuskan untuk isi data, pada saat saya memutuskan untuk kasih KTP ke orang yang mendaftarkan saya tuh jujur saya cuma coba teman-teman. Coba aja deh murah ini 39.900 ya. Coba aja deh, nggak ada masalah, toh di rumah aja. 39.900 murah doang gitu ya, mikirnya kayak gitu. Tapi coba-cobanya saya beda dengan coba-cobanya orang lain mungkin ya. Mungkin orang lain kalau coba-coba, habis coba terus ngilang, nggak ikutan belajar, nggak ikutan training-trainingnya, nggak mau pakai produknya, itu orang coba-coba. Kalau saya beda. Saya coba-coba teman-teman. Awal-awal di bisnis ini tahun 2011 waktu itu ya, di bulan saya daftar itu di bulan Juni. Juni ya, Juni tahun 2011. Pada saat saya coba-coba di bulan Juni tahun Juli. Aku joinnya Juli ya. Jadi Mei Juni itu saya mencari-cari ya selama 2 bulan karena saya resignnya bulan Mei. Juni saya masih nyari-nyari, saya join Oriflame Juli. Pada saat saya daftar di Oriflame, pada saat saya mengisi data di Oriflame, saya mau belajar teman-teman. Ingat banget waktu itu minta izin sama Paniko. Paniko masih di Berau tuh, masih di Kalimantan. Aku mau join Oriflame. Terserah dia bilang gitu. Bodoh amat. Kali dia begitu, bodoh amat, terserah aja deh gitu kan. Yang penting kamu nggak keluar rumah, kamu di rumah aja jagain anak. Udah itu doang yang dia pikirin. Dia nggak ada ngelarang-ngelarang. Intinya sih bukan masalah ngelarang atau memperbolehkan ya, tapi dia itu nggak peduli. Terserah, bodoh amat. Dia bilang yang penting kamu nggak kemana-mana. Udah itu aja kuncinya dari Paniko. Ya udah, saya coba join bisnisnya, daftar bisnisnya, terus saya pakai produknya dulu. Nah itu tuh kunci, makanya saya suka kalau webinar, kalau kasih training ke mana-mana, ke teman-teman, ke downline, ke prospek juga. Saya bilang kalau mau serius, nomor 1 pakai produknya. Karena balik lagi, bisnis Oriflame ini adalah bisnis nyata teman-teman. Ada produk yang diperjualbelikan, ada barangnya. Kita bukan main transferan duit, kita bukan arisan berantai. Kalau teman-teman masih punya pikiran, aku nggak bisa coba produknya, aku nggak cocok sama produknya, nanti bibir aku pecah-pecah, nanti kulit aku jerawatan. Ya ngapain bisnis Oriflame, mendingan cari bisnis lain yang cocok produknya, gitu loh. Ya, itu mindset, itu cara berpikir, dan itu adalah cara berpikir saya, teman-teman. Kalau teman-teman masih nggak yakin sama bisnisnya, nggak bakalan sukses, percaya. Kalau teman-teman nggak yakin sama produknya, nggak bakalan sukses. Percuma teman-teman buang-buang waktu di sini. Ya, buang waktu teman-teman ada di bisnis Oriflame tuh buang waktu kalau nggak pakai produknya. Jadi yang saya lakukan pertama kali, saya langsung beli produknya. Saya langsung beli produknya, saya langsung cobain produknya, saya langsung ngerasa bagus loh rupanya produknya. Saya dulu sombong banget bilang kalau lipstiknya Oriflame jelek. Saya dulu sombong banget waktu saya bilang saya nggak cocok pasti pakai skincare-nya Oriflame, nanti muka saya jerawatan. Saya sombong banget waktu itu. Pada saat saya pakai, saya coba, wow, produk ini keren banget, produk ini bagus banget. Dari situ saya mulai yakin sama produknya, saya belajar tentang bisnisnya. Gimana sih bisnisnya? Cara kerjanya gimana sih? Cara dapetin duitnya gimana sih? Apa yang harus saya lakukan tuh saya belajar. Pada saat diajakin training, saya ikutan. Karena kita nggak pernah tahu dari pemateri siapakah kita bisa dapetin ilmu yang kita butuhkan. Ya, bisa jadi pada saat saya ngomong sekarang nggak cocok sama teman-teman. Terang aja Mbak Fonita mah duitnya banyak gitu ya. Nanti kalau ada pemateri yang lain yang ngomong, oh ini nih saya cocok nih sama si Mbak ini. Karena Mbak ini juga memulai bisnis Oriflame dari nggak punya duit sama sekali. Kayak gitu. Ya jadi kita nggak pernah tahu dari siapakah kita bisa mendapatkan inspirasi
untuk serius di bisnis ini. Makanya setiap ada training ikutan. Saya seperti itu dulu ya teman-teman. Saya seperti itu dulu. Saya ikutan training-training yang diadain sama Oriflame, diadain sama komunitas, saya ikutan. Toh di rumah aja nih kayak gini trainingnya, teman-teman di rumah masing-masing, saya juga di rumah saya. Cuma tinggal dengerin, catat, yang penting-penting, materi-materi yang penting, jangan disambi-sambi, jangan sambil nyuci piring, jangan sambil nyetrika, karena nggak bakalan masuk nanti ke otak kita. Disiapin waktunya. Oh, nanti nih jam 8.30 Mbak Fonita webinar. Aku cuci piring dulu sekarang, aku beres-beres dulu sekarang. Nanti biar jam 8.30 aku bisa konsentrasi di depan handphone atau di depan laptop. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, terus saya juga follow. Gampang banget nih follow. Ya, follow leader-leader yang udah sukses. Ada Cewindi, harus lihat tuh isi Facebooknya, isi Instagramnya Cewindi apa aja. Ngomongin apa? Nggak bakalan ada yang negatif, nggak bakalan tuh. Ada top leader Oriflame yang marah-marah di sosial medianya, nggak ada. Nggak ada tuh top leadernya Oriflame yang ngomong-ngomong ngaco-ngaco di sosial medianya, nggak ada. Semuanya tentang motivasi, pengembangan diri, semangat. Oh, itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya follow tuh Facebook, Instagram, orang-orang yang sudah sukses. Dulu belum ada Instagram, cuma Facebook doang. Jadi saya follow Instagramnya leader-leader yang sukses, yang naik level. Ikutin aja, ngeliatin dia ngomong apa. Tapi ingat, bukan kepoin ya, beda ya. Bukan kepoin, tapi berusaha untuk terinspirasi dari leader-leader tersebut. Terus saya mulai belajar, saya diajarin nih karena sering ikutan training, jadi kan ngerti ya, jadi ngerti apa nih yang harus saya lakukan di bisnis Oriflame ini, ngapain, saya harus ngapain. Rupanya di bisnis Oriflame ini yang paling penting adalah impian, teman-teman. Ya, yang paling penting tuh impian, karena bahan bakarnya bisnis ini, bisnis Oriflame adalah impian. Teman-teman boleh punya mobil yang bagus, ya, mobil yang bagus itu pasti keren banget. Teman-teman boleh jago banget nyetir, boleh. Keren pasti kalau jago nyetir. Tapi itu mobil bagus dan kemampuan teman-teman nyetir nggak akan bawa teman-teman kemana-mana kalau kita nggak punya bahan bakar. Percuma, nggak ada bensinnya. Ya, mobil mau sebagus apapun, kita mau nyetir sekeren apapun, kalau nggak punya bensin, nggak bakalan jalan kemana-mana. Nah, impian itu adalah bahan bakarnya di bisnis ini. Impian adalah bahan bakar di bisnis ini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah jalanin Oriflame, artinya teman-teman udah punya mobil yang bagus nih, kendaraannya udah ada nih, Oriflame. Terus teman-teman semangat ikutan training, belajar, dan lain-lain. Pokoknya hadir terus. Nih teman-teman udah jago nih nyetirnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya impian, mau ngapain? Ngapain malam-malam nih sekarang jam 9:10 ikutan webinar tuh mau ngapain? Ngapain teman-teman pengen sukses di Oriflame tuh apa yang teman-teman cari? Teman-teman mau ngapain tutup poin di awal bulan, rekrut, membina, dan lain-lain tuh mau ngapain? Kalau teman-teman tidak punya impian. Itu ilmu yang saya pelajari, teman-teman. Dan saya praktek. Aduh, Mbak Fonita ini dulu pintar banget loh. Saya dulu pintar banget loh. Bener-bener diikutin setiap ada training tuh saya ikutin, saya dengerin, saya praktekin. Katanya suruh punya impian. Aduh, bingung saya mau mimpi apa ya? Suami udah gede gajinya. Ya, suami saya gajinya gede. Anak-anak alhamdulillah baik-baik saja ya. Gaji dari suami cukup. Saya di rumah aja, saya mau punya impian apa coba? Nggak ada, saya nggak punya impian. Saya nggak punya impian waktu itu. Sampai bingung mau nyari impian kemana. Ya banyak nih pasti teman-teman di sini yang ngerasa aku masih kuliah, masa depanku masih panjang, hidupku enak, orang tua ada, orang tua sehat ya. Semuanya udah tercukupi pokoknya. Apa impiannya? Saya mencari impian, teman-teman. Dan alhamdulillah ketemu. Apa impiannya Mbak Fonita? Jeng, wede, tetep loh, nyebelin ya.
Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Impian saya adalah pengen bawa suami saya yang kerja di Berau itu untuk balik ke Jakarta. Itu impiannya, itu impian pertama saya yang bilang, pokoknya gue harus nih punya bonus dari Oriflame sama dengan gaji suami di Kalimantan. Orang tambang batu bara, Bo, ya kan? Orang tambang batu bara, terkenal, duitnya banyak, gajinya gede. Nih ibu-ibu rumah tangga, di rumah doang, jagain anak, kerjain Oriflame, ngarep punya gaji sama seperti orang kerja di tambang batu bara ya. Nggak mungkin gitu kan. Ini impian yang nggak mungkin, Fonita bermana, ayo bangun, bangun gitu kan ya. Ini nih tidurnya terlalu miring sepertinya ya, jadi mimpinya terlalu tinggi gitu. Tapi yang namanya impian kalau nggak tinggi mau ngapain, orang gratis ya kan? Mimpi itu boleh banget asal dikerjain, yang nggak boleh itu cuma mimpi doang terus tidur terus santai-santai, itu nggak bakalan dapet apa-apa, itu namanya ngimpi. Bedakan antara impian dan ngimpi ya. Saya punya impian nih, pokoknya aku harus balikin suami aku yang tinggal jauh di Kalimantan, yang ketemuan cuma 2 bulan sekali, itu balik ke Jakarta. Terus saya ngomong sama suami, saya bilang, "Cinta," ya manggilnya Cinta, keren banget ya. "Cinta, aku join Oriflame, aku daftar Oriflame. Nanti kalau gaji aku, kalau bonus aku sama kayak gaji kamu di Berau, kamu resign ya," saya bilang gitu. Kalau misalkan bonus saya di Oriflame sama dengan gaji dia di Kalimantan, dia mau resign ya. Jawaban dia dengan super enteng, karena memang dia nggak peduli sama Oriflame ya. Dengan dia bilang gini, oke, dia bilang gitu. Dia nggak peduli sih intinya. Dia pasti mikir, nggak mungkin lah, yang tadi ya, yang seperti yang dia bilang, nggak mungkin lah ini ibu rumah tangga kerjain Oriflame ya, lipstik, jualan lipstik, ya ampun, lipstik kecil begitu doang bisa dapat gaji seperti gue yang ditambang batu bara panas-panasan. Tadi kan lihat ya fotonya, yang di tanah penuh dengan lumpur dan lain-lain, yang di tengah hutan juga. Gak mungkin lah dia bisa dapetin gaji sama dengan saya di sini, pasti itu pikirannya. Nah,